Kesal diteriaki pelakor, seorang oknum ASN diduga menganiaya warga di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya korban menderita luka dan melapor ke kantor polisi. Pendidikan, tapi cara ke anak lebih masalah gitu, kasar ke anak. Degekeun. Bener. Warga desa Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat dikejutkan keributan di sebuah kios. Kericuhan ini diduga berujung penganiayaan dan laporan ke polisi. Peristiwa ini terjadi saat pelapor melindungi istrinya yang sedang cekcok bersama perempuan berinisial S yang berprofesi sebagai ASN. Keributan pun terus berlanjut hingga membuat warga yang berada di lokasi kejadian datang untuk melerai. Pemicu cekcok diduga karena oknum ASN itu diteriaki pelakor oleh anak pelapor dan dituding jadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga orang tuanya. Akibat kekerasan itu pelapor terluka di wajah dan dada. Ini berharap polisi segera bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa berujung ricuh saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke kantor DPRD Serang, Banten. Aksi itu digelar saat anggota DPRD tengah rapat paripurna HUT ke-18 Kota Serang. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Serang mencoba merangsek ke kantor DPRD Kota Serang. Mereka mendobrak gerbang kantor DPRD agar bisa memasuki ruang rapat yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Bahkan mereka mencoba masuk dengan mendobrak pintu luar ruang rapat paripurna, namun dihadang oleh petugas keamanan. Aksi unjuk rasa memperingati hari jadi Kota Serang itu menyoroti beberapa hal, seperti isu carut marutnya penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Hingga persoalan Perda nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan agar direvisi, terutama poin dalam membatasi tempat hiburan malam. Para mahasiswa membubarkan diri setelah ditemui oleh wali kota dan ketua DPRD Kota Serang dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi melaporkan. Pemirsa, Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau disiapkan untuk menjadi lokasi pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina. Pulau Galang memiliki fasilitas rumah sakit khusus infeksi yang pernah menjadi pusat isolasi pasien COVID-19 pada tahun 2021 lalu. Sebagai lokasi pengobatan. Rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia terus dimatangkan. Terbaru, pemerintah mempertimbangkan untuk memanfaatkan Pulau Galang di Kepulauan Riau sebagai lokasi pengobatan 2.000 warga Gaza. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan evakuasi warga Gaza ke Indonesia bukan permanen, tapi hanya untuk pengobatan hingga sembuh. Disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang, karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menyatakan siap mendukung rencana Presiden Prabowo membawa 2.000 korban perang Gaza ke Pulau Galang. Dari yang 2.000 itu kan parsial, nanti nggak langsung 2.000. Nanti mungkin ada sekitar 500 dulu, 300 dulu. Ini tergantung program pemerintah pusat dan ada tempatnya di sini yang bekas COVID 2019 ini. Pulau Galang berada di Kepulauan Riau hanya berjarak sekitar 7 km dari Pulau Batam. Pulau seluas 80 km persegi ini terpisah dari permukiman warga dan pernah menjadi lokasi penanganan pasien COVID-19 pada 2021 lalu. Di pulau ini berdiri rumah sakit khusus infeksi seluas 5.100 meter persegi dan memiliki 350 ruang perawatan. Meski berniat mulia, rencana Prabowo mengobati warga Gaza di Indonesia tidak luput dari kritik. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan, penempatan warga Gaza jauh dari tanah air bisa menjadi presiden buruk. Israel bisa dengan mudah menyebut eksodus warga Palestina sebagai solusi permanen. Hal itu menjadi bumerang terhadap perjuangan hak kembali warga Palestina.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh calo di Bekasi, Jawa Barat. Para korban diminta uang administrasi hingga 2 juta rupiah per orang. 20 orang. Nih, warga RT 10 mau tindak lanjuti atas kasus penipuan kerja calo. 20 orang menjadi korban penipuan tenaga kerja yang dilakukan calo di Kampung Pulau Nangka, Desa Sinang Jaya, Kabupaten Bekasi. Seluruh korban dijanjikan bekerja di pabrik minuman di wilayah Cibitung dengan membayar sejumlah uang sejak bulan Mei 2025 lalu. Korban lalu melapor ke Polres Metro Bekasi dan berharap uang yang disetorkan bisa kembali. Rata-rata korban diminta uang administrasi sebesar 1 juta hingga 2 juta rupiah. Sehingga total kerugian kini mencapai puluhan juta rupiah. Paginya kan katanya masuk, terus pas kita tanyain kapan bang masuk, nggak taunya katanya siang. Terus setiap hari tuh seperti itu terus, diundur-undur terus. Nggak taunya sampai beberapa minggu nggak masuk-masuk. Sebelumnya para korban juga dijanjikan jika tak masuk kerja, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan 100%. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ton beras murah ludes diserbu warga dalam waktu setengah jam saat bazar di Pemalang, Jawa Tengah. Antusias warga juga terjadi di acara serupa di Lampung. Warga menyerbu bazar yang menjual beras murah di Pasar Beji, Taman Kabupaten Pemalang. Antusiasme warga sangat tinggi sehingga 1 ton beras yang awalnya disiapkan harus ditambah menjadi 2 ton karena banyaknya pembeli. 1 karung beras 5 kg dijual Rp11.500 per kilogram. Sementara harga di pasaran kini mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Warga yang akan membeli beras wajib membawa KTP dengan batas pembelian maksimal 2 karung per KTP. Diharapkan bazar ini bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan beras. Antusias warga membeli beras murah juga terjadi di Bandar Lampung. Ratusan warga antri untuk mendapat beras harga Rp60.000 per karung 5 kg. Setiap orang juga dibatasi hanya bisa membeli 2 karung. Program ini digelar di 15 kabupaten kota di Lampung dan Bulog menargetkan 39.000 ton beras tersalur hingga akhir 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.